dunia itu hanya layak dihuni 2 miliar, ya. Manusia. Hanya layak dihuni oleh 2 miliar manusia. Lah sekarang itu 8 miliar, Mas. Sesadar apapun, tetap kan ada proyek. Pokoknya ini harus semakin turun, ya. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Ya, turunnya gimana? Ya itu tadi, perang itu diciptakan sebagai salah satu. Salah satunya cara yang dilakukan oleh elit di atas itu untuk mengurangi atau memusnahkan jumlah manusia penduduk, secara halus itu kan lewat perang. Ya, salah satunya. Tadi ya perang itu pertama karena itu paling gampang di itu kan. Termasuk virus ya. Iya. Itu hanya jenisnya saja, ya kan. Nah, yang kedua itu tadi. Jadi negara yang sudah bisa maju, bisa makmur, disengaja dibuat nyaman. Tapi apa-apa mahal. Sehingga generasi baru tidak ingin punya anak. Analisanya Pak Khodjim mungkin ya. Ini yang akan terjadi perang beneran di 2026 atau hanya situasinya aja yang terlihat kayak gini? Karena selama ini kan terlihat Amerika juga kan omongannya kan juga mencela-mencele gitu kan. Katanya dia sudah menghancurkan nuklir, mana nggak ada buktinya segala macem gitu. Iya, jadi kan gini Mas, perang dunia itu kalau sampai terjadi itu kalap sudah. Assalamualaikum Pak Ahmad Khodjim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu kembali untuk berbagi dengan sahabat semuanya Pak Khodjim. Kali ini kita ingin meminta pendapatnya Pak Khodjim seperti apa terkait dengan yang terbaru ini. Kan banyak teman-teman tuh mulai ketakutan Pak Khodjim. Ekonomi sudah nggak karu-karuan, orang usaha apa, jualan apa, trennya ini menurun gitu kan. Belum lagi soal perang antara Iran, Israel, bahkan Amerika mulai cawe-cawe, Rusia, Cina pun juga konsolidasi. Nah ini kan ada yang takut, ada yang khawatir jangan-jangan 2026 bisa terjadi perang dunia ketiga gitu kan. Nah, mungkin Pak Khodjim memandang perang dari sudut kesadaran versinya Pak Khodjim itu kira-kira seperti apa gitu Pak Khodjim? Ya, terima kasih Mas Hendra. Jadi begini, kalau kita memperhatikan situasi di dunia, tentu kita tidak bisa langsung menjawab perang itu apa. Tapi yang harus kita pelajari adalah satu keadaan. Jadi misalnya begini ya, semua orang meskipun hanya dari sejarah tahu kan, tahun 45 itu terjadi perang dunia. Jadi kita anggap saja kita bicara mulai dari tahun 45. Ya, karena itu adalah perang dunia kedua dan pemenangnya adalah sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Ya. Nah, jadi otomatis ya, meskipun sekutu itu memenangkan peperangan di dunia, tapi kan faktanya masih banyak negara yang pada waktu itu juga belum merdeka. Ya. Jadi kan Indonesia saja yang pas tahun 45 pas ada perang dunia, terus begitu berakhir perang dunia 17 Agustus 1945 kita merdeka. Tapi negara-negara lain kan belum. Nah,
negara-negara lain ya tentunya ada yang berusaha untuk merdeka, ya, berusaha untuk merdeka. Terus yang lain lagi ada yang diadu domba, maksudnya satu negara tapi berusaha yang ini sudah kepengen merdeka tapi yang ini tidak, ya. Terus ada lagi yang diadu domba karena bentuk ideologi, misalkan yang sebelah itu sosialis, yang sebelah kapitalis. Ya. Nah, akan tetapi yang menjadi sumber pokok, ya, dan itu sebenarnya nggak bisa dipungkiri, itu absolutely istilahnya. Perang itu terjadi sebenarnya karena perebutan tanah untuk hidup. Sebenarnya itu di situ, ya. Entah nanti di balik itu ada istilah dasar agama atau dasar ideologi atau dasar otoriter ya, kepemimpinan. kepemimpinan dan sebagainya. Tapi intinya perang itu adalah untuk merebut tanah, karena tanah itu adalah merupakan pijakan manusia untuk hidup. Ya. Memang tidak harus misalnya seperti sebelum tahun 45 ada negara terus datang menjajah. Tidak harus. Tetapi suatu negara misalnya bisa menjadikan negara lain proksinya itu sama saja. Ya, misalkan ya negara-negara di Timur Tengah kan Arab, Yordan ini kan di bawah kendali Amerika Serikat. Oke. Dan Amerika Serikat tidak mungkin melepaskan itu, ya. Karena sumber. Nah, kembali lagi minyak ya, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi intinya tanah kan, tanah, tapi polanya menjadi beda. Zaman dulu orang itu ngambil tanahnya orang menduduki, tapi zaman sekarang kan tidak harus menduduki. Ya. Nah, tanah kemana berikutnya larinya? Tanah adalah sarana untuk pangan. Jadi manusia hidup itu setelah punya tempat tinggal kan harus ada pangan. Ya. Nah, negara-negara yang menang perang tentunya ya tidak ingin kan istilahnya itu pangannya itu menjadi sama saja dengan negara yang kalah perang, kan tidak ingin. Ya, negara menang perang itu harus menunjukkan bahwa dirinya itu memang memiliki kemampuan untuk tetap di atas. Nah, itu kan kalau penduduknya bisa makan tidak kekurangan sama sekali. Ya. Nah, setelah itu baru nanti ada faktor sekunder, tersier, kuarter dan sebagainya. Ya. Misalkan orang terus kepengen mengisi perlengkapan bangsanya isi rumah, ini kan sudah sekunder dan tersier. Ya, terus kemungkinan orang juga ingin menunjukkan punya kendaraan dan sebagainya, sudah punya kendaraan kepengen yang bermerek. Ya, jadi itu. Jadi tidak ada dunia yang sengaja perang hanya karena kepengen jadi raja atau jadi presiden, itu nggak ada. Tapi jadi intinya itu. Nah, begitu pula Timur Tengah kan, karena itu sebagai sumber daya istilahnya kan, setelah Perang Dunia Kedua itu merupakan sumber daya minyak. Jadi nggak akan dilepas. Dan supaya tidak lepas, ya tentunya ya dikilik-kilik terus, ya. Karena dengan dikilik-kilik terus itu, ya bangsa-bangsa di situ akhirnya selalu berpikir, wah ini saya akan diginikan, ini akan saya diginikan. Jadi nggak pernah bisa tentram. Ya, sebab kalau negara di Timur Tengah itu semuanya sudah jenjem, tentram, enak dan sebagainya, ya Amerika juga khawatir. Lah, ini nanti bisa merasa, wah kita kalau gini berarti akan dijajah. Makanya tidak akan pernah dibuat bisa tentram, itu selalu harus ada perang. Alasannya 1001 macam, ya. Boleh agama, boleh ideologi, boleh keyakinan, macam-macam, ya. Dan itulah yang terjadi hingga hari ini. Nah,
bagaimana untuk mengatasi? Ya menumbuhkan masyarakat, ya, menumbuhkan masyarakat yang sadar. Tapi masyarakat itu tidak gampang dibawa ke alam kesadaran itu. Ya, mengapa? Karena kan masyarakat sendiri kan tumbuh berkembang biak, ya, artinya misalnya Perang Dunia Kedua ada sekian miliar orang, akhirnya sekarang berlipat kali miliar, jadi berkembang biak. Nah, ketika masyarakat itu tumbuh, masyarakat sendiri kan menuntut untuk eksistensinya, ya. Jadi kalau kita itu pernah ya membaca pernyataannya Bill Gates, ya, bahwa dunia itu hanya layak dihuni 2 miliar, ya. Manusia. Hanya layak dihuni oleh 2 miliar manusia. Lah sekarang itu 8 miliar, Mas. Sesadar apapun, tetap kan ada proyek, pokoknya ini harus semakin turun, ya. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Ya, turunnya gimana? Ya itu tadi, perang itu diciptakan sebagai salah satu. Ya. Kan ada negara yang sudah tidak bisa diadu domba. Tapi tetap kan proyek untuk kurang dari 8 miliar terus berjalan kan. Nah yang lain seperti apa? Yang lain satu, ya kan, negara itu yang sudah maju didorong untuk menikmati kenyamanan. Terus kehidupan mahal. Karena kehidupan mahal, akhirnya generasi baru tidak mau punya anak kalau berumah tangga. Untuk menurunkan jumlah penduduk. Ya. Jadi Pak Kojim, salah satunya cara yang dilakukan oleh elit di atas itu untuk mengurangi atau memusnahkan jumlah manusia penduduk, secara halus, itu kan lewat perang. Ya, salah satunya. Tadi ya perang itu pertama, karena itu paling gampang di itu kan. Termasuk virus ya? Iya, itu hanya jenisnya saja, ya kan. Nah, yang kedua itu tadi, jadi negara yang sudah bisa maju, bisa makmur, disengaja dibuat nyaman. Tapi apa-apa mahal, sehingga generasi baru tidak ingin punya anak. Ya. Itu karena kedua. Beban hidup gitu ya. Karena beban hidup. Ya kayak Jepang sekarang. Betul, ya, Korea. Virusnya juga turun, Korea Selatan, Eropa. Betul. Itu untuk mengurangi. Ya. Nah, yang ketiga untuk mengurangi jumlah penduduk itu adalah menghasilkan makanan-makanan bangsanya junk food, fast food dan sejenisnya. Apa kaitannya sama itu, Pak? Lah, itu hormon. Makanya terlalu banyak makan itu, hormon kelaki-lakiannya turun. Sehingga muncullah ya LGBT. Laki-laki lebih. Itu kaitannya sama makanan-makanan junk food juga, makanan, Pak? Iya. Dan itu desain. Ya. Dulu kita maju semua karena semua ibu-ibu membuat makanannya di rumah. Iya. Ya, dipancing kan, harga itu relatif terjangkau. Anak-anak muda ini, nah sehingga hormonnya. Jadi kalau laki-laki, jadi akhirnya hormon laki-lakinya yang turun. Kalau perempuan berarti hormon perempuannya yang turun, akhirnya tomboy. Nah, dari kasus tomboy dan ini tadi yang lemah, lunglai laki-laki itu yang lemah mulai ya. Nah, keempatnya tercipta yang disebut LGBT itu. LGBT. Iya. Ya. Jadi itu tadi kan perang menaikkan ini, ya, terus menghasilkan makanan supaya nah, perang gaya hidup menghasilkan makanan LGBT. Nah, yang keempat ya kan, upaya itu adalah misalnya kita ini kan ada proyek-proyek seperti vaksin dan sebagainya. Kita kan tidak pernah bisa membuat sendiri. Benar. Ya kan? Nah, di situ kan gitu kan. Bisa saja ya ada upaya misalnya proses sterilisasi. Ya. Mengapa sampai mau ini diundangkan, kalau nggak mau divaksin harus dimasukkan penjara atau didenda misalkan. Nah, ini saja kan berarti ada apa kalau
semacam itu. Ya. Nah, kalau kesehatan kan otomatis tinggal mengontrol lingkungan yang baik, ya kan, makanan yang baik, kebersihan dan sebagainya kan cukup. Nah, tapi jadi ini kita itu. dipaksa. Ya. Nah, nek perang itu tadi ya senjata, ya virus, ya biologi, itu semuanya perang. Termasuk pandemi, kan gitu. Tapi kalau analisanya Pak Kojim mungkin ya, ini yang akan terjadi perang beneran di 2026 atau hanya situasinya aja yang terlihat kayak gini? Karena selama ini kan terlihat Amerika juga kan omongannya kan juga mencela-mencele gitu kan. Katanya dia sudah menghancurkan nuklir, mana nggak ada buktinya segala macem gitu gitu. Iya, jadi kan gini Mas, perang dunia itu kalau sampai terjadi itu kalap sudah. Artinya sudah kalap. Perang dunia kan memusnahkan semuanya, padahal tujuannya kan bukan memusnahkan semuanya. Oh iya. Tujuannya kan menurunkan itu tadi ya. Berarti sorry Pak, ini sebenarnya langkah cerdas dari elit global yang dianggap banyak orang sebagai sesuatu yang tega gitu sebenarnya. Betul. Oh. Tergantung dari mana kita memandang. Betul, gitu ya Pak sebenarnya. Tergantung dari mana. Jadi kadang-kadang wah ini bisa terjadi perang dunia ini seolah-olah berkelompok ya kan karena punya nuklir sana. Tapi kan manusia itu tidak akan mau melenyapkan bersama-sama. Benar. Ya. Dulu Amerika itu ngebom atom Jepang kan kasusnya hanya Jepang. Kalau sekarang kan nuklir kan nggak bisa dibatasi seperti dulu. Ya. Coba misalnya begini, Iran menjatuhkan nuklir di Israel kan seluruh Timur Tengah nanti kena. Iya. Terus nanti yang antinya kuantiano kan gitu kan. Ya, nggak akan. Ya. Oke. Nah, bahwa mereka itu sama-sama membuat nuklir itu kan supaya jangan sampai ada yang kalah. Oh, paham. Ya, jangan sampai ada yang sableng kan gitu kan. Supaya bisa perang ini diatur, bisa semuanya tetap jalan, yaitu di proyek LGBT, proyek ini, proyek itu supaya jalan semuanya, supaya lama-lama turun. Jadi sebenarnya mereka ya yang disebut sebagai elit global, itu sebenarnya mereka sedang pengen menyelamatkan bumi ini atau gimana sebenarnya Pak? Loh, dengan mengurangi namanya elit global ya kepengen bangsanya elit itu yang sukses. Oke. Jadi namanya desain kan. Jadi bangsa yang bisa ngatur itu sukses. Ya, terus ada bangsa yang bisa dijadikan tenaga kerja. Terus ada bangsa yang ini jadi tenaga kerja pun nggak bisa kan gitu kan. Ya dilenyapkan saja kan gitu kan. Ya. Oke. Nah, ini selain kaitan sama murni soal penguasaan tanah tadi, atau kemudian politik, ini sebenarnya merupakan cermin dari krisis batin kolektif umat manusia nggak Pak? Seperti yang terjadi saat ini. Iya, pada mulanya kan gini Mas, ketika manusia itu merasa cukup hidup di suatu tempat, ya merasa cukup, ya tidak ada upaya untuk menjarah orang lain. Ya, jadi sejak misalnya ya yang kita catat di sejarah misalnya kan, ketika bangsa Arya harus masuk India 1500 sampai 1000 sebelum Masehi, ya kan? Ya karena di tempatnya tidak memungkinkan lagi untuk memenuhi hajat hidupnya. Ya, manusia ini punya hajat hidup loh untuk eksistensinya itu. Nah, sebuah bangsa berusaha kan, ya kalau saya ternyata ruang lingkup saya nggak bisa, ya saya harus berani untuk menaklukkan yang lain, karena manusia itu mencoba bertransaksi itu tidak mudah. Ya, sekarang saja ya kan, katakanlah zaman sekarang ini ada orang miskin terus pinjam uang gitu ke tetangga kan tidak mudah. Akhirnya muncul apa? Pinjol. Nah, seperti itu. Jadi perang itu hanya sebagai akibat karena
komunitas suatu manusia yang ada di suatu tempat sudah tidak merasa mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi harus ada perluasan. Ya. Nah, kita ini semuanya ini berkelimpahan. Ya. Sehingga dalam buku yang ditulis oleh orang Barat, judulnya itu A Political History, ya, of the World. Ya, jadi artinya sejarah politik di dunia. Ya. Lalu subtitlenya 3,000 Years of War and Peace. 3.000 tahun dalam keadaan perang dan damai. Nah, ini dari sejak 1000 sebelum Masehi, ya, sampai hari ini 3.000 tahun kan, 1.000 ditambah 2.000. Selalu ada perang dan damai. Ini selesai di sana muncul, ini selesai di sana muncul, yaitu tadi karena perebutan wilayah. Tapi si penulis sejarah itu punya taktik gimana? Akhirnya menyatakan di dunia ini, ya, negara yang selamat tadi kurun waktu 3.000 tahun, ya, sampai abad 15 berarti 2.500 tahun yang tidak pernah tersentuh oleh peperangan itu Jawa. Penulis, ya, bukan saya. Jawa, ya. Ya, Jawa. Nah, Jawa di sini termasuk ya Nusantara keseluruhan. Karena itu kan analisis sejarah Barat kan selalu Jawa itu sentral istilahnya. Makanya dulu Dennis Lombard juga menulis, ya, Silang Budaya Jawa. Ya. Jadi Jawa itu. Nah, itu hanya disentuh 2 kali tapi nggak bisa masuk. Yaitu pertama ketika upaya dari India ingin nyerang Sriwijaya. Tapi akhirnya hilang. Yang kedua, Kubilai Khan, ya, ingin nyerang Singasari. Akhirnya juga lenyap kalah. Nah, tapi si penulis menyatakan Baratlah yang unggul dalam peperangan itu. Jadi Jawa ditaklukkan bukan dengan cara diperangi, tapi dengan cara ya disuap, sebelah, iya, dienak-enakan, diajak dagang. Nah, jadi kita harus sadar. Jadi kalau kita sendiri masih seneng kan, misalnya ada bansos kita rebutan, lah itu taktik Barat itu tadi, ya, supaya nggak perang tapi orang bisa dikuasai, kan gitu. Oke, Pak Kojim, kita tahu kan ada beberapa negara-negara besar yang sedang konsisten membangun nuklirnya gitu ya, termasuk ya Iran, Korut, Rusia, Cina dan lain sebagainya, dan sekutu Amerika dan sekutunya. Nah, Pak Kojim kan sempat sering ya bicara ngisi di kajian-kajian tentang lapisan ego gitu ya. Nah, apakah negara-negara besar hari ini itu sedang dikendalikan oleh ego kolektif mereka? Ya, kalau kita lihat kan tidak langsung hari ini dikendalikan ego. Ini kan istilahnya residu. Kan perang dunia, ya kan? Perang dunia terjadi kan tidak terus setelah itu bersih. Ada residu. Oke. Ya. Nah, tentunya negara yang menang perang terlebih dulu bangun nuklir. Jadi makanya yang pertama dulu bangun nuklir ya tentunya Amerika karena sudah pernah ngebom di Jepang, ya kan, terus diikuti oleh Inggris, Perancis, ya, kemudian Rusia, ya, ini yang induk, ya. Oleh karena Pakistan dan India itu berseberangan, ya kan, maka dua-duanya ada yang bimbing kan, yang cenderung ke arah sosialis ya bantu India mengembangkan nuklir, yang cenderung ke arah kapitalis membantu Pakistan untuk bisa membuat nuklir. Ini yang ada di dunia yang jelas sudah punya, ya kan. Kemudian berikutnya ada Korut, ya. Korut itu kan proksi. Jadi proksinya RRC dan Rusia. Jadi dia bisa membuat nuklir bukan karena memang dia bisa membuat nuklir, tetapi negara yang pegang ini bisa
istilahnya menggunakan manusia-manusia di Korut itu sebagai tenaga ahli untuk membuat nuklir. Nah, residu ini kan nggak hilang. Ya, masalahnya timbul di Timur Tengah. Jadi sejak perang tahun 76, ya, yaitu kita ingat kan ada 76 itu perang Arab Israel itu, ya. Nah, di situ, ya kan, Israel kan dimulai dibina, dididik karena itu sebagai proksi kan, supaya lingkungannya takut. Nah, harus dididik untuk bisa membuat nuklir, ya kan. Walaupun orang boleh saja bilang, misalnya, oh ya ini itu tujuan damai, nah itu kan semua orang bisa bicara untuk tujuan damai. Nah, otomatis ya Iran yang menjadi historinya itu dulu adalah negara yang pernah punya kekuatan, jadi otomatis loh, aku ya berhak ngomong dulu nenek moyangku itu berjaya. Nah, kalau dulu mungkin nenek moyangku berjaya dengan panah, dengan ini, ya sekarang ya dengan nuklir. Jadi semua itu seperti itu. Saya jadi teringat statementnya siapa ya Pak Kojem? Einstein atau siapa saya lupa. Jangan-jangan nanti perang dunia keempat itu senjatanya adalah tombak. Enggak, keempat dia bilangnya. Senjatanya adalah tombak dan batu gitu. Artinya kan jika kemudian terjadi perang dunia ketiga ini bisa bener-bener hancur, rusak semua peradaban dan kita akan mulai. Oh iya. Iya kan Pak Kojem? Iya. Potensi itu kan ada kan? Ada. Cuma kan itu asumsinya kan ada asumsi ketika manusia itu bertambah terus. Jadi ada perang dunia ketiga saja itu asumsinya kalau ini bertambah terus. Ya. Nah, kalau misalnya lewat jalan tadi, berbagai cara tadi bisa menurunkan, ya nggak akan kejadian. Ya nggak akan terjadi. Okay. Tetapi kondisi masyarakat tetap. Ada masyarakat yang maju, ada masyarakat yang hanya jadi babu. Itu tetap. Okay. Maksudnya negaranya jadi negara yang punya masyarakat jadi babu. Enggak, gitu. tapi paling nggak sampai di sini gitu obrolan kita tuh saya bisa nangkap ya. Kan mulai akhir-akhir ini kan mulai banyak yang resah. Sekarang kenapa ya kok banyak banget cowok-cowok laki-laki yang melambai gitu ya. Ternyata junk food tadi. Iya ya, ternyata itu berkontribusi Pak Kojem ya. Baru mikir sampai situ saya. Itu tadi belum yang saya sebutkan yang terakhir Mas ya. Tadi baru pertama kan perang konvensional ini ya, itu perang. Harga-harga dinaikkan, kebutuhan tinggi. Ini ya negara yang sudah maju dinaikkan kenyamanannya. Sehingga generasi penerusnya menjadi wah, aku terbebani kalau punya anak. Ya kan? Itu sudah dua ya. Terus ketiga junk food, fast food itu tadi ya kan. Artinya gini, kita tidak apa-apa makan junk food dan fast food itu. Tapi kalau itu sudah menjadi bagian dari hobi, ya, jadi gaya hidup lah ya. Dari gaya hidup, nah bisa kan mempengaruhi kan. Tapi kalau hanya setengah bulan atau kepingin ya tidak ada masalah. Terus keempat itu tadi sistem pandemi tadi, ya kan. Jadi di mana-mana ada, terus ada program vaksinasi dan sebagainya. Ya, itu yang keempat ya. Yang keempat. Nah yang kelima itu adalah boneka robot. Boneka robot. Iya, jadi sekarang ini kan sudah diciptakan robot perempuan. Ya, robot laki-laki. Iya. Nah, sekarang robot-robot ini ya itu semakin kulit-kulitnya ini mirip manusia. Mirip manusia, ya. Nah, yang belum itu kan ini percakapannya. Sekarang masih seperti dituntun. Nah ini nanti kan percakapan seperti di Meta AI atau di Grok itu kalau sudah dikonversi jadi ucapan. Nggak perlu nikah ya? Lah, yang laki-laki cuma butuh sama robot gitu ya? Bukan, yang laki-laki ingin menyalurkan seksualnya ya ke robot betina. Yang perempuan untuk menyalurkan seksualnya ke robot jantan. Sampai segitunya ya Pak. Iya. Keren banget analisanya. Ya. Nah, nanti kalau sudah 2 miliar, kan tinggal orang-orang yang tentunya yang cerdas, yang itu.
Ya tetap kan, tapi ada lapisan yang elit, ada lapisan babu, kan gitu. Oke. Berarti yang kalangan bawah ini memang sengaja mau dimusnahkan gitu ya Pak Gojim? Ya, yang tidak istilahnya bekerja tidak bisa dan sebagainya ya Oke. dimusnahkan. Tapi saya sebut lapisan babu itu kan artinya dia bisa bekerja, dia bisa ya kan jadi operator-operator robot dan sebagainya, dia bisa. Kan itu kan cuma tenaga. Ya kan? Jadi di situ.